Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Hari ini kita mau bahas salah satu adab lagi, adab terhadap Al-Quran. Kenapa harus punya adab terhadap Al-Quran? Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dari langit. Jadi Al-Quran yang kita baca itu jangan dipandang mushaf biasa ya. Itu dari langit, dari Allah. Nah, tiap muslim yang beriman kepada Allah, maka juga dia beriman kepada Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Kenapa dia disebut petunjuk hidup? Karena dari Allah yang Ar-Rasyid, yang maha cerdas. Allah ngasih petunjuk kepada manusia. Supaya apa? Supaya hidupnya gak sesat. Supaya hidupnya terang benderang. Nah, makanya udah sepantasnya kita harus punya adab sama Al-Quran. Apa aja adab sama Al-Quran? Satu, disunahkan ketika menyentuhnya dalam keadaan bersuci. Disunahkan. Tapi ingat ya, harusnya karena ini sunnah, harus kita berlomba-lomba. Bukan sebaliknya, sunnah doang. Sunnah ini nggak berdosa. Jangan salah pemahamannya, jangan begitu. Justru karena sunnah, kejar, ambil pahalanya. Ya, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amir bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menulis surat untuk penduduk Yaman yang isinya tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Hadis riwayat Imam Daruqutni dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Lanjutnya, 2, menghadap kiblat, duduk dengan sakinah. Sakinah tuh bukan kakaknya Afia, bukan. Sakinah tuh maksudnya tenang, menghadap kiblat. Tapi kalau nggak memungkinkan, misalkan gurunya menghadap ke selatan, atau Ustadz Muhi ke utara, ya nggak apa-apa. Tapi bagusnya duduknya menghadap kiblat. Ketiga, memulai membacanya dengan isti'azah. Apa isti'azah? Ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca tuh, kenapa? Supaya nanti setan enggak bisa nyesatin antum. Makanya kalau belajar Quran itu nggak belajar sendiri. Siapa yang belajar Quran sendiri, nanti gurunya setan. Kenapa? Disesatin. Nah, di surat An-Nahl ayat 98 nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Apabila kalian atau kamu membaca Al-Quran, fasta'iz billah, mintalah perlindungan pada Allah minasyaitonirrajim, dari godaan setan yang terkutuk. Oke, lanjut. 4, meletakkannya di tempat yang tinggi, tidak sejajar dengan kaki. Banyak nih hari ini nih naruh Quran di bawah, naruh Quran di lantai. Itu nggak pantas. Jangan ya. Ini banyak kaum muslimin, nggak bapak-bapak, nggak anak-anak. Quran itu ditaruh di bawah, di lantai, sejajar sama kaki. Ini bener-bener nggak ini nih. Ya Allah, itu Quran ya, bukan bacaan biasa. 5, mengambilnya dengan kedua tangan dan membawanya tidak dijinjing. Apa dijinjing? Ditenteng. Bawa Quran ditenteng, digini tangan satu. Ini di masjid-masjid masih banyak yang anda lihat begitu, bapak-bapak. Ya, tuh jangan ya. Quran jangan ditenteng. Ulama sepakat kewajiban menjaga mushaf dan memuliakannya. Apabila ada orang yang dengan sengaja membuang Al-Quran di tempat kotor, ia menjadi kafir. Nauzubillah. Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Wa yahrumu wad'ul mushaf 'alal ardi. Haram meletakkan mushaf di atas bumi. Bala budda min raf'ihi. Bahkan wajib mengangkatnya tempat yang tinggi. Urfan walau qalilan, walaupun sedikit. Misalkan di atas meja ini. Ini jangan sampai Quran taruh sini nih. Ana lagi duduk di sini. Quran di sini. Ambil. Kecuali antum di bawah sini. Quran di sini. Jangan, itu banyak orang manusia lengah hari ini. 6, memperbagus suara dengan tajwid dan makhorijul huruf. Ya, ini salah satu sunnahnya. Adabnya memperbagus suara. Dengan apa memperbagus suara? Belajar tahsin. Buat apaan antum belajar tahsin? Ngapalin gorib sampai 40 lebih, baca gorib. Jadi pakai buat memperbagus bacaan. Terus 7, pelankan jika ada yang sholat. Misalkan di masjid antum lagi baca Quran. Lagi baca Quran di masjid. Ada orang datang tiba-tiba sholat deket antum. Sholat sunnah, tahiyatul masjid. Nah, suaranya langsung pelanin. Lagi baca Quran tinggi, ada orang sholat, pelanin. 8, tidak menjadikan Al-Quran sebagai bahan candaan atau goyonan. Nah, bisa dulu. Anak lagi kecil tuh suka begitu tuh. Lagi sholat. Ada teman anak namanya, perempuan namanya Hamidah. Sami Allahu liman Hamidah. Nama emaknya. Jadi jangan kayak gitu ya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nama bapak. Jangan jadiin Quran sebagai bahan candaan. Nggak boleh. Dosa ya. Itu udah bahas ya.
hal-hal yang merusak akidah. Bercanda sama Al-Qur'an. Nggak boleh, hati-hati, nggak boleh bercanda sama Al-Qur'an. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Nggak usah minta maaf, karena kamu sudah kafir sebelum bisa beriman. Bayangin, bercanda sama Quran, nggak diizinin minta maaf. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan bercanda sama Al-Qur'an.